Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas tutorial 3D dan hal-hal menarik lainnya yang tentunya bisa menghibur teman-teman dan juga bermanfaat. Kali ini konten kreator kita menyuguhi dengan apa ini? Kotak-kotak seperti itu. Untuk anak-anak zaman sekarang mungkin ada yang tahu atau kalian benar-benar gak tahu bentuk kotak itu apa. Kalau untuk saya, karena saya orang zaman dulu, ketahuan tuanya ya, saya tahu itu apa. Kalau teman-teman mungkin untuk yang anak-anak zaman sekarang nggak pernah lihat lagi karena memang sudah tidak diproduksi, tapi kalau untuk saya di zaman dulu itu adalah mainan gitu. Jadi lubang duanya itu saya suka putar-putar terus keluar, itu namanya pitanya. Nah, pitanya itu suka saya buat mainan. Jadi ini adalah kaset. Bedanya kaset sama sekarang mungkin teman-teman kalau dengar lagu cuma dari Spotify, mungkin dari YouTube gitu ya. Kalau sebelumnya orang-orang untuk mendengarkan lagu itu bisa pakai CD atau DVD karena YouTube belum terlalu booming saat itu ya. Nah, jadi si CD sama DVD ini generasi sebelumnya ya si kaset ini gitu loh. Bedanya adalah si CD itu bentuk kepingannya lebih simpel dan kaset ini itu lebih tebal dan harus dimainkan di radio atau tape recorder kayak gitu kan. Dan kaset ini selain untuk mendengarkan lagu juga untuk merekam suara gitu. Jadi perekam kaset audio, tape deck atau mesin tape adalah alat perekam suara yang merekam dan memutar suara yang biasanya menggunakan pita magnetik untuk penyimpanan. Nah itu tadi, pitanya itu tadi sering saya buat mainan. Dalam bentuknya, ia merekam sinyal yang berfluktuasi dengan memindahkan pita melintasi kepala pita yang mempolarisasi domain magnetik dalam pita sesuai dengan sinyal audio. Perangkat perekaman tape meliputi deck, tape reel-to-reel, dan deck kaset yang menggunakan kaset untuk penyimpanan. Penggunaan pita magnetik untuk rekaman itu berasal di sekitar tahun 1930 di Jerman sebagai pita kertas dengan pernis oksida. Sebelum pengembangan pita magnetik, perekam kawat magnetik telah berhasil nih menunjukkan konsep perekaman magnetik, tetapi mereka tidak pernah menawarkan kualitas audio yang sebanding dengan standar rekaman dan siaran lainnya pada waktu itu. Penemuan Jerman ini adalah awal dari serangkaian panjang inovasi yang telah menghasilkan rekaman pita magnetik masa kini. Jadi kalau orang dulu itu kan agak ribet ya teman-teman, untuk merekam suara aja harus pakai kaset karena dulu belum ada handphone kan. Kalau sekarang orang mau ngerekam suara aja tinggal nyalain fitur yang ada di handphone gitu. Dan ini ada beberapa rekomendasi mengenai digital voice recorder terbaik di tahun 2021, di tahun terbaru ya tentunya. Digital voice recorder dikenal juga sebagai voice recorder atau audio recorder ataupun sound recorder. Alat perekam suara ini bisa digunakan untuk wawancara, merekam suara, lagu, merekam hasil rapat, atau serta belajar bahasa. Jadi kalau kalian buat belajar, suaranya direkam terus diulang nanti buat belajar gitu ya. Kapasitas, format, file, harga, dan ukuran yang berbeda-beda membuat banyak orang yang bingung memilihnya. Nah kali ini kita akan membantu cara memilih digital voice recorder yang bagus dan canggih. Kami juga akan merekomendasikan produk dengan berbagai merek seperti Sony, Tascam, Olympus, dan sebagainya. Oke? Pilih berdasarkan pilih berdasarkan kegunaannya. Kinerja yang ditunjukkan digital voice recorder bergantung pada teknologi dan kegunaannya. Jadi untuk apa dulu gitu loh. Nah, untuk merekam musik, pastikan recorder mendukung LPCM atau menghasilkan rekaman berkualitas tinggi. Jika ingin merekam lagu, konser, atau pertunjukan musik live, pilih perekam yang mendukung Linear Pulse Code Modulation atau LPCM.
Digital voice recorder dengan LPCM akan merekam audio asli tanpa kompresi. Dengan begitu, teman-teman akan mendapatkan hasil dengan suara yang lebih jernih. Selain itu ada beberapa model dengan fungsinya overdubbing yang bisa digunakan saat mengedit hasil rekaman. Ada juga efek reverb yang menghasilkan suara menggema serta fungsi spesifik seperti tuner dan metronom. Model yang mendukung hasil rekaman model yang mendukung hasil rekaman beresolusi tinggi juga muncul nih di akhir-akhir ini. Jika memungkinkan, pilih model ini untuk merekam musik. Oke. Atau teman-teman reporter merekam wawancara atau rapat lebih praktis dengan fungsi stereo yang mampu mengenali posisi pembicara. Ini untuk poin kedua. Untuk merekam rapat, seminar atau wawancara, Anda tidak perlu menggunakan recorder dengan LPCM. Digital voice recorder yang mendukung rekaman monaural atau single channel sudah cukup kok untuk merekam wawancara, karena nggak ada musik gitu loh, maksudnya hanya wawancara biasa kan. Namun recorder yang mendukung rekaman stereo akan lebih praktis jika ada 3 orang pembicara atau lebih. Perekam stereo akan menangkap arah suara dengan tepat sehingga bisa mengidentifikasi pembicara yang sedang berbicara. Kemudian untuk teman-teman reporter atau yang suka wawancara gitu, Anda mungkin perlu melakukan transkripsi setelah selesai wawancara atau rapat. Untuk itu, pastikan recorder Anda bisa menangkap suara manusia dengan baik dan mengabaikan suara bising di sekitar supaya nggak noise gitu. Jadi hanya fokus kepada si pembicara aja gitu loh, tanpa menggubris suara-suara bising yang ada di sekitarnya. Untuk kalian yang suka belajar bahasa, pilih recorder yang bisa mengatur kecepatan playback. Untuk belajar bahasa, fitur-fitur seperti AB Repeat Black, pengaturan playback speed, dan shadowing playback akan membantu Anda. Dengan fitur AB Repeat Playback, Anda bisa mendengarkan kembali bagian yang kurang jelas. Anda pun dapat memperlambat bagian yang sulit didengar dengan pengaturan playback speed. Sementara itu untuk shadowing playback akan berguna saat Anda melakukan teknik shadowing. Teknik ini adalah teknik belajar bahasa dengan cara menirukan suara penutur asli di rekaman. Perhatikan adanya fitur-fitur di atas supaya teman-teman lebih cepat menguasai bahasa baru. Ini berguna banget buat saya yang kadang-kadang suka susah ya membedakan bahasa Inggris gitu. Ini juga berguna banget teman-teman buat yang lagi belajar bahasa. Kita kan suka memutar ulang karena kadang-kadang ada kata yang sama dengan arti yang berbeda. Nah, ini pasti berguna banget untuk belajar bahasa ya. Jadi pilih dengan yang recorder yang ada repeat playback, playback speed, shadowing playback, itu tadi ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai kaset atau tape recorder akan kita bahas di video lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.